penerbangan. Jadi dokter yang mengambil jurusan ya spesialisasi kesehatan penerbangan. Ya. Jadi merupakan apa ilmu yang memang harus dibekali bagi seorang dokter penerbangan yang yang memahami ya, yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang penerbangan. Jadi ada satu jurusan khusus ya di dalam kedokteran, yaitu kedokteran penerbangan. Ya, jadi ini menjadi salah satu materi. Ini paling enggak mungkin saya sampaikan juga ke kalian semua agar minimal paham lah, paling tidak karena kita sering naik pesawat ya. Jadi apa yang terjadi saat kita naik pesawat ya, tentu mungkin sering juga kita dengar adanya jet lag ya. Jet lag, kemudian mungkin adanya mungkin turbulensi dan sebagainya. Itu ada dalam kesehatan penerbangan. Bagaimana mekanisme di dalam uh, pemahamannya, bagaimana kita memahami bahwa itu kita mengalami sesuatu yang berkaitan dengan penerbangan misalnya ya. Jadi itu ada beberapa hal penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penerbangan. Misalnya kadang kita mau turun ya, terasa telinga itu sakit ya, karena ada tekanan ya di dalam rongga telinga kita karena adanya tekanan dari luar. Ya. Kadang kita sakit telinganya dan juga terkadang juga kita mengalami mual ya, mungkin pusing dan sebagainya karena mungkin adanya guncangan-guncangan di pesawat. Jadi itu yang mungkin terkadang bisa kita alami ya di dalam penerbangan. Oke, slide selanjutnya. Ini contoh ya kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di dalam penerbangan. Salah satunya adalah penerbangan di kegiatan haji ya. Haji dan umroh ya. Haji dan umroh sering terjadi ya, sering dilakukan oleh orang-orang ya. Jadi kalau kita menghitung jumlah haji mungkin dalam satu tahun kondisi normal adalah 240.000 orang. Tetapi kalau pelaksanaan umroh itu justru bisa ratusan ribu ya. Jadi lebih banyak umrohnya daripada hajinya ya. Dan terkadang di dalam pelaksanaan umroh dan haji itu masyarakat mungkin juga malah kakek dan nenek ya yang belum pernah naik pesawat, begitu naik pesawat perjalanan jauh ya, itu kadang-kadang timbul permasalahan-permasalahan. Itu maka biasanya di dalam manasik ya, manasik untuk haji dan juga mungkin umroh itu ada pelatihan-pelatihan khusus bagaimana kita mensikapi ya orang tua orang ini saat naik di dalam pesawat. Ada aturan-aturan yang perlu dipahami di dalam penerbangan ya. Untuk itu maka sangat ideal ya, misalnya para jamaah ini yang mungkin notabene dan belum pernah naik pesawat, diajak ya paling nggak latihan untuk pesawat-pesawat yang mungkin bukan pesawat asli ya, artinya bisa dengan menggunakan pesawat-pesawat yang mungkin semacam tiruan dan itu bisa dilakukan di situ. Jadi begitu dia naik pesawat tidak merepotkan ya bagi tugas yang ada di pesawat, baik itu mungkin pilotnya atau mungkin pramugarinya dan sebagainya. Itu perlu diberikan sebetulnya ya. Tapi umumnya manasik haji itu manasik haji atau umroh hanya dilakukan untuk menjalankan rukun-rukun ya, rukun-rukun di dalam pelaksanaan ibadah baik haji maupun umroh ya. Oke, slide berikutnya. Yang perlu dipahami ya di dalam penerbangan
itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama adalah lingkungan kabin dari pesawat. Pada ketinggian tertentu, tubuh kita akan mengalami perubahan fisiologis. Ya, pada tingkat ketinggian tertentu, tentu oksigen akan semakin tipis. Ya, jadi artinya apa? Tentu akan mengalami juga tekanan, ya, seperti misalnya pada ketinggian penerbangan kita kalau untuk luar negeri biasanya pada ketinggian sekitar 36.000, ya. Dan mungkin malah pada ketinggian 40.000 kaki, ya. Dengan untuk penerbangan sifatnya lokal itu pada ketinggian 33.000 kaki. Jadi kalau dikalikan sekitar 33, ya, dari satu kaki adalah 33 cm, maka kira-kira berapa? Ya, itu tinggal mengalihkan. Ya, jadi bisa jadi mungkin dalam ketinggian 10.000 kilometer, ya. 10 kilometer mungkin, ya, 10.000, ya, 10 kilometer dari ketinggian dari mungkin permukaan laut, ya. Jadi tentu cukup berpengaruh, ya, akan pada tekanan-tekanan, baik itu sifatnya adalah pada suhu dan juga mungkin tekanan darah kita, ya, akan semakin terpengaruh, ya. Pada kondisi tertentu bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang disebabkan karena adanya perubahan tekanan, ya. Kemudian juga bisa jadi karena hipoksia, ya. Jadi adanya suatu kekurangan oksigen, ya, itu bisa menjadi sesak, ya. Nah, ini kasus-kasus tertentu perlu misalnya perlu emergensi misalnya, itu semua disiapkan oleh petugas, ya, baik itu pramugari maupun mungkin attendant, ya, istilahnya petugas-petugas darat yang menyiapkan semua peralatan itu untuk di penerbangan, ya, itu dengan alat bantu oksigen, mungkin alat pacu jantung, ya, dan sebagainya, itu ada di P3K-nya, ya, P3K-nya. Jadi perawat pramugari itu ibaratnya adalah perawat, ya, yang nantinya akan bisa mengoperasionalkan alat-alat tersebut. Maka biasanya dari Kementerian Kesehatan melatih para pramugari, para pilot untuk bisa melakukan pertolongan pertama. Namanya adalah pelatihan, ya, pelatihan penyelamatan yang sifatnya adalah dasar, ya, itu harus bisa melakukan semuanya. Jadi kondisi tertentu misalnya ada penumpang yang sesak napas, ya, harus bisa melakukan pertolongan pertama dengan pemberian oksigen misalnya. Kemudian bagaimana dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan jantung, maka dia bisa bisa mempergunakan mesin pacu jantung dan sebagainya. Kemudian kasus-kasus lain adalah hipotermi, yaitu adanya penurunan suhu panas, ya. Kemudian hipohumidity, itu kelembapan yang kurang, akhirnya terlalu kering misalnya darahnya, ya. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh pada tubuh, ya. Kemudian di samping itu bisa jadi dia lingkungan di kabin tersebut bisa memperberat penyakit, ya. Berat penyakit artinya apa? Ya tadi mungkin dia punya penyakit degeneratif awal, artinya sebelum naik pesawat dia punya penyakit jantung misalnya, atau mungkin penyakit gangguan saluran pernapasan, misalnya asma. Mungkin ada juga pernah adanya kasus paru misalnya dan sebagainya. Itu dalam penerbangan harusnya dia melaporkan bahwa dia punya penyakit ini, ya, artinya segala sesuatu nanti akan menjadi prioritas untuk mendapatkan pertolongan. Jadi ada catatan, makanya biasanya sebelum penerbangan ada namanya surat kelaikan terbang, ya. Kalau misalnya dia ada indikasi sakit, maka dia akan diperiksa oleh dokter kantor kesehatan pelabuhan, dan apabila dia sudah memenuhi persyaratan bisa terbang, maka dia akan diterbitkan surat kelaikan terbang, ya. Jadi kemudian juga perlu diperhatikan adalah bagi ibu hamil, makanya biasanya di dalam penerbangan akan menjadi prioritas, ya, bagi ibu hamil, ya, biasanya akan diumumkan awal, ya, sebelum penerbangan akan diumumkan, karena itu menjadi prioritas, ya. Yang kedua, lansia atau mungkin penumpang risiko tinggi, misalnya penumpang pasca operasi itu menjadi prioritas, maka dia akan didahulukan dalam penerbangan, itu dengan catatan dia dalam pengawasan, ya. Bisa jadi mungkin dalam penumpang yang sakit itu biasanya ada juga dikawal, ya,
oleh seorang perawat atau mungkin dokter yang ikut dalam penerbangan tersebut. Jadi maka ini menjadi hal yang umum ya apabila mungkin nanti di dalam penerbangan ada pengumuman dari pihak penerbangan bagi ibu hamil untuk mendaftarkan, ya artinya melapor kepada petugas itu menjadi prioritas. Kemudian bagaimana dengan lansia, apalagi lansia yang mungkin bisa menggunakan kursi roda, dia akan didahulukan di dalam penerbangan, ya. Jadi itu. Tetapi semuanya itu harus mempunyai surat kelayakan terbang. Ya, jadi sangat diperlukan untuk mengidentifikasikan bahwa dia memang dalam kondisi yang layak, sehat dan layak dalam penerbangan yang akan ditempuhnya. Oke, slide berikutnya. Di dalam atmosfer, ya itu ada beberapa tingkatan ya udara. Adanya troposfer, yaitu udara yang di atas bumi persis ya. Kemudian ada stratosfer, kemudian ada di dalamnya ada mesosfer ya, antara stratosfer dengan di atasnya itu ada pembatas ya. Mesosfer ada pembatas namanya stratopaus ya. Stratopaus itu merupakan pembatas ya. Kemudian ada yang paling tinggi lagi adalah termosfer ya. Jadi di setiap ketinggian itu tekanan akan semakin rendah ya. Suhu semakin rendah tapi tekanan semakin tinggi ya. Karena adanya beda tinggi ya. Kemudian suhu pun semakin ke atas semakin rendah ya. Jadi bisa mencapai minus ya. Minus mungkin 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, sampai mungkin 90 derajat ya pada ketinggian tertentu ya. Kemudian kalau kita melihat ya dalam lapisan atmosfer yang meliputi bumi, pada intinya ya pada gas utama yang penting adalah O2 ya, di mana meliputi 20,95%. Makin tinggi tekanan udara makin rendah ya, makin rendah suhu ya, suhu akan semakin rendah. Semakin tinggi itu suhu semakin rendah ya. Dan tentu kalau orang normal dia tidak akan bisa hidup ya, karena pada suhu tertentu akan terjadi suhu yang begitu rendah akan terjadi pembuluh yang pecah ya, pembuluh pecah ya. Kemudian karena tidak bisa memproduksi panas untuk menyeimbangkan tubuh karena kondisi dinginnya luar biasa, maka pembuluh darah bisa pecah ya, dan tentu akan berdampak kepada kematian. Maka untuk itu di dalam suhu kabin pesawat itu akan menyesuaikan. Kalau udara di luar dingin, maka di dalam kabin pesawat akan diberikan udara yang panas ya. Jadi itu menyeimbangkan tubuh. Ya, kadang kita tidak terasa ya di dalam, rasanya ya biasa-biasa aja, tapi sebenarnya mesin itu udah berbuat banyak, artinya sudah menyeimbangkan daripada suhu luar ya. Pada ketinggian di 33.000 itu suhu bisa mencapai minus 20, minus 30 ya. Maka kita mungkin tidak terasa ya, karena di dalam pesawat mesin menyala dan pemanas dari mesin pesawat juga jalan ya. Jadi kita terasa dingin ya. Mungkin dingin masih dalam batas kewajaran lah ya, di dalam mungkin suhu 18 derajat ya. Suhu 20 derajat masih dalam kondisi normal. Seperti ke penerbangan umumnya ya, kalau pesawat haji ketinggian itu adalah di antara 30.000 sampai 40.000 kaki ya. Dan ini cukup berisiko ya, artinya pada kasus-kasus orang-orang yang lansia itu bisa berdampak yang serius ya kalau kita tidak menyiapkan segala sesuatunya. Maka biasanya di dalam penerbangan jarak jauh biasanya kita disarankan selalu diisi perutnya diisi dengan makanan-makanan ya yang bisa menyimpan lemak untuk memanaskan tubuh ya. Kemudian kabin ya secara otomatis pada 5.000 sampai 5.000 kaki yaitu suhunya itu menyesuaikan ya pada 30 derajat, di mana tekanan pada 550 mm Hg. Tanpa kabin bertekanan maka penumpang yang ada di pesawat bisa pingsan dan bisa pada kasus tertentu bisa sampai meninggal ya, hanya dalam beberapa detik saja.
Oke, slide berikutnya. Kemudian kalau kita melihat klasifikasi ya, dari jenis penerbangan, terbang pendek itu kurang dari 2 jam ya, atau sama dengan 2 jam. Jangan terbang sedang 2 sampai dengan kurang daripada 6 jam. Terbang jauh klasifikasinya adalah di atas 6 jam. Bagaimana kalau kita penerbangan mungkin ke Amerika yang mungkin bisa sampai dijemput 12 jam, itu merupakan terbang jauh ya. Dengan Indonesia, di Indonesia mungkin terjauh adalah misalnya uh, dari Aceh ya, Aceh sampai Papua ya, itu bisa disembuh dalam waktu mungkin 6 jam ya. 6 jam kalau terbang non-stop ya. Tapi kalau terbang mungkin ada transit mungkin bisa lebih ya. Oke. Masalah yang terjadi apa? Adalah adanya hipoksia. Ya. Hipoksia yaitu kekurangan oksigen, yang kemudian disbarisme, adanya tekanan ya, tekanan karena udara, kemudian motion sickness ya, adanya sakit-sakit yang sifatnya pusing-pusing, mabok dan sebagainya. Kemudian juga mungkin jadi takut terbang ya, karena pada kasus tertentu dia mengalami gangguan ya, maka dia akan muncul takut terbang ya, misalnya pernah mengalami guncangan di dalam penerbangan, maka dia bisa berdampak tidak mau lagi naik pesawat ya. Kemudian adanya kelelahan ya, kemudian deep vein thrombosis, itu adanya deep vein ya, deep vein itu adanya pembuluh darah pada pembuluh vena ya, adanya pembengkakan ya, pembengkakan daripada pembuluh vena ya. Kemudian ada juga beberapa kasus-kasus yang mungkin ditemukan di orang lansia yang mungkin notabene adalah punya penyakit bawaan, punya penyakit degeneratif, begitu jantung, mungkin diabetes, ya, mungkin hipertensi, mungkin asma, mungkin pernah kena juga kasus TB dan sebagainya, itu akan menjadi masalah lebih besar. Oke, slide berikutnya. Kemudian di dalam pengaruh ketinggian ya, ada beberapa yang dialami oleh sistem sistem kerja ya, sistem kerja dari alat-alat kehidupan kita. Nah, misalnya di paru-paru ya, di paru-paru dia akan mengalami hiperventilasi, yaitu air hunger ya, jadi penurunan respon terhadap peningkatan CO2 ya. Jadi dia akan mengalami semacam melena ya, melena karena adanya peningkatan CO yang terlalu tinggi ya. Maka paru-paru akan mengalami gangguan. Kemudian pada sistem kardiovaskuler yaitu adanya heart rate ya, jadi takikardi ya. Kemudian ada juga elektrokardiogram, aritma. Jadi takikardi itu adanya denyut jantung yang tidak normal ya. Ritmenya antara sistol dan diastol itu terjadi percepatan biasanya pada diastolnya ya. Sistol mungkin normal ya 130, tapi diastolnya naik mungkin menjadi 90, 100 dan sebagainya ya, karena heart rate-nya terjadi ketidakstabilan. Kemudian elektrokardiogram itu adanya ritme jantung ya, dari denyut jantung yang mungkin lebih cepat ya. Kemudian cardiac output itu adanya jantung yang mungkin pada tekanan tertentu dia akan mengalami mungkin kelelahan dan sebagainya. Dan ini tentu akan menjadi perhatian khusus ya. Maka biasanya dalam penerbangan disiapkan alat bantu pacu jantung ya. Karena untuk menghindari ini vasokonstriksi ya, stenosis koroner. Jadi kalau ada kasus tertentu itu bisa tertolong dengan cepat ya. Kemudian dalam sistem saraf terjadi insidious ya, intelektual ya, adanya penurunan dari daya pikir ya, daya pikir kita akan mulai penurunan. Sampai juga psikomotor, yaitu gerakan-gerakan refleks kita akan semakin menurun ya. Kemudian motorik juga, dari motor kita gerakannya ya, mau memegang apa akan agak melemah ya. Kemudian juga neurotransmission, yaitu amino asid ya, di mana kekurangan ya dari zat-zat tertentu itu amino ya, monoamin ya, yang mestinya adalah untuk membantu proses
kelistrikan di dalam tubuh ya. Jadi kelistrikan. Jadi adanya ion-ion dalam tubuh akan mengalami terganggu juga, dan dampaknya itu akan ada gangguan di dalam sistem saraf para penumpang ya yang mengalami gangguan tersebut. Oke, slide berikutnya. Kemudian hipoksia pada penerbangan. Di dalam hipoksia penerbangan ini ya, ada beberapa ya yang disebabkan karena adanya pengaruh daripada ketinggian. Ya, kecepatan naik ya mungkin misalnya pada kasus penerbangan tertentu misalnya terjadi turbulensi pesawat yang tadinya dalam ketinggian tertentu cocok menukik turun. Nah, itu akan berpengaruh kepada hipoksia, yaitu kekurangan oksigen. Ya. Pada kasus tertentu orang yang mengalami itu maka harus diberikan bantuan alat napas yaitu oksigen. Ya. Jadi ketinggian yang mendadak naik terlalu tajam ya mungkin menghindari awan atau mungkin turun ya. Jadi turun yang mendadak atau naik yang mendadak itu akan berdampak kepada hipoksia, kekurangan oksigen ya pada kasus tertentu ya mungkin kalau orang normal tidak terlalu parah, tapi mungkin orang kasus yang mempunyai gangguan sistem pernapasan dia akan terasa sekali ya. Kemudian kecepatan naik juga, kecepatan turun itu memang sangat berpengaruh terhadap kondisi daripada sistem pernapasan ya. Kemudian lamanya di ketinggian tertentu mungkin pada ketinggian 40.000 misalnya terus saja ya itu pun juga bisa berpengaruh ya. Maka biasanya penerbangan itu tidak pada kondisi penerbangan yang ketinggian tertentu saja, tapi biasanya dia akan ada variasi ketinggian tergantung daripada persyaratan penerbangan yang memang diperbolehkan ya. Kemudian saudara lingkungan di dalam kabin juga harus diperhitungkan juga ya. Maka biasanya penerbangan tertentu dilengkapi dengan HEPA filter itu untuk menyedot udaranya kemudian diolah dan kemudian memasukkan kembali dalam kondisi sehat. Terutama kasus-kasus penyakit menular seperti COVID ini perlu benar-benar diperhatikan agar tidak menular kepada semua penumpang yang ada di dalam pesawat. Jadi mungkin ada satu kasus, tapi kalau misalnya ada dia mungkin lolos dari pemeriksaan, maka berdampak kepada penularan kepada orang lain di dalam penerbangan tersebut. Maka biasanya di dalam penerbangan satu orang ditemukan kasus positif, biasanya satu pesawat akan dilakukan karantina. Ya, tidak boleh keluar dari pesawat sampai ditentukan bahwa orang-orang yang dalam pesawat itu sudah sehat semua. Ya, dan biasanya nanti akan dilakukan proses evakuasi. Dalam pesawat semua akan dikeluarkan semua, kemudian akan di screening ya, kemudian dilakukan karantina. Ya, karantina paling enggak 10 hari ya mestinya dalam teori seperti itu. Ya, tapi apakah akan seperti itu tergantung daripada kebijakan negara masing-masing. Kemudian kegiatan fisik, faktor bilik itu berkaitan dengan HP. HP-nya dia rendah apa enggak? Ya, kalau sebelum penerbangan HP rendah itu akan lebih parah. Ya, lebih parah dampak yang ditimbulkan. Maka harus pada kondisi HP yang normal. Ya, kalau misalnya apalagi kalau mau melakukan penerbangan jauh. Ya, HP untuk penerbangan misalnya haji itu pada angka sekitar 12 ya, 12. Angka 12 itu menjadi angka yang laik untuk dia terbang dan melakukan penerbangan ibadah haji maupun umroh. Ya, cuma umroh kadang-kadang kurang ya, pembiayaan kesehatannya kurang. Tapi kalau haji sangat rapi ya aturan-aturan kesehatannya. Kemudian juga bagaimana dengan usia? Ya, tentu definisinya adalah usia semakin tua dia akan lebih berisiko di dalam penerbangan. Kemudian kebugaran, maka biasanya sebelum pelaksanaan haji jamaah itu disuruh olahraga terus ya agar bisa pada level kebugaran yang memang layak untuk bisa terbang dalam waktu yang cukup panjang ya. Kemudian tekanan darah ya, kemudian juga tekanan dari ritme jantung juga ya, apakah ada peningkatan apa enggak. Kemudian bagaimana dengan nafas, apakah terjadi peningkatan atau tidak. Itu gejala-gejala yang mungkin muncul ya, jadi tekanan darah, mungkin rate daripada sistem pernapasan kita, karena
adanya ritme jantung ya yang mungkin tidak normal. Kemudian nafas menjadi meningkat ya, tersengal-sengal ya, sesak. Kemudian pusing, ngantuk, malas, etik ya, sakit kepala ya, euforia yang kadang-kadang yang tidak terkontrol ya, kayak senang seksual tidak terkontrol itu euforia, kemudian gelisah ya dan sebagainya. Kemudian tentu adalah terapi adalah penambahan oksigen dan juga menurunkan daripada ketinggian. Penerbangan harus diturunkan kalau kondisi penumpang dalam kondisi yang memang mengalami gangguan. Dan tentunya uh, ada beberapa penyebab yaitu anemia, asma, penyakit obstruksi kronis ya, jadi penyakit kronis tertentu ya, dan juga jantung itu bisa lebih parah yaitu dengan terjadi hipoksia ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian risiko kesehatan pesawat udara itu tekanan pada kabin ya. Kelembapan udara yang 10-20%, juga adanya motion sickness ya, adanya mabok udara ya, kemudian kurang gerak, maka gangguan sirkulasi dan deep vein thrombosis itu adanya pembengkakan ya. Biasanya kadang-kadang karena kekurangan gerak maka kaki biasanya jadi gemuk ya, jadi gemuk, maka di diharuskan bagi semua jamaah, misalnya bagi orang atau mungkin orang yang melakukan penerbangan jarak jauh pada 2 jam setiap 2 jam ya, dia diminta bergerak ya, bergerak mungkin ke toilet, kemana itu biar mengurangi ini ya, jadi tidak terjadinya deep vein thrombosis ini. Kemudian juga penyakit penular di dalam pesawat itu punya potensi ya, sepanjang sistem penyehatan daripada pesawat itu bagus, maka tentu penyebaran penyakit penular bisa ditekan dengan baik. Ya, slide berikutnya. Kemudian masalah kesehatan penerbangan itu adanya motion sickness, disparisme ya, kemudian adanya kedaruratan medik ya bagi orang tua yang lansia, kemudian juga adanya dehidrasi ya, kekurangan cairan ya, itu bisa terjadi. Kemudian adanya pembesaran prostat ya, bisa terjadi pada kasus tertentu ya, pada orang-orang yang memang mungkin punya gejala ke sana, begitu naik pesawat dia akan lebih diperparah ya ke sana. Kemudian juga adanya waspada, yaitu kemungkinan adanya kasus kerusakan ya, atau mungkin gangguan pada sistem jantung kita ya, itu perlu dipasang di pesawat atau mungkin ditaruh alat itu alat pacu jantung ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian perlu juga waspada terhadap penyakit paru ya, penyakit obstruksi kronis ya, penyakit paru obstruksi kronis ya. Jadi adanya penyakit yang gangguan pada paru ya, itu juga berdampak yang menjadi memperberat pada kasus-kasus yang mungkin terjadi dalam penerbangan. Kemudian ya di dalam kasus lain adalah adanya OSA, obstructive sleep apnea, yaitu adanya kadang merasa mengantuk ya di dalam penerbangan karena adanya penurunan dari jumlah dari oksigen di dalam pesawat ya, maka akan terasa mengantuk ya. Kemudian bisa juga sakit kepala atau jet lag, ada penyakit menular ya, misalnya adanya kasus-kasus COVID selama ini ya, itu bisa terjadi penularan dalam penerbangan. Maka kalau ada indikasi satu orang positif, maka satu pesawat akan dilakukan karantina ya, dan pesawat pun akan diberlakukan ya tindakan desinfeksi ya sepenuhnya sebelum dia melanjutkan penerbangan. Tapi orang-orang yang diindikasikan sakit maka akan
di screening ya dengan mungkin RDT dan sebagainya, dan kalau misalnya positif itu harus dilanjutkan dengan PCR ya, apakah dia positif atau negatif. Dan kalau misalnya positif tentu dilihat dari gejalanya, apakah dia ada sesak napas ya, kemudian ada juga mungkin kasus dia ada bawa penyakit degeneratif, maka dimungkinkan dia akan dirawat di rumah sakit ya, atau mungkin sekedar masuk ke dalam tempat-tempat karantina ya pada waktu tertentu sampai mungkin 10 hari ya, tergantung kebijakan dari wilayah setempat ya. Oke, slide berikutnya. Apa itu sebetulnya motion sickness ya, atau mabuk udara ya? Itu adalah respon normal ya tubuh terhadap gerakan dan situasi lingkungan yang memang tidak biasa ditemui ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kasus ini ada beberapa gejala yang muncul, yaitu adanya mual ya, berkeringat dingin ya, hipersalivasi, yaitu adanya keluarnya air liur ya yang berlebihan, kemudian adanya kepusing, adanya letargi ya, kemudian adanya muntah ya, setelah muntah agak merinding, setelah muntah dia agak nyaman ya, karena dengan dari muntahnya dikeluarkan tubuh malah justru lebih enak ya. Kemudian apa itu letargi? Yaitu kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan sistem saraf tertentu ya, itu mengalami gangguan ya pada kasus tertentu. Kemudian dan itu sangat relatif tergantung daripada kondisi fisik dari penumpang ya. Kemudian faktor risiko lain ya, itu biasanya motion sickness pun bisa terjadi juga di laut ya, bisa di udara, bisa dari mobil, bisa juga dari kereta api ya. Dan umumnya wanita itu lebih baik daripada pria dan muda ya. Jadi ini sebetulnya wanita lebih kuat ya dari pria ya. Kemudian muda lebih kuat dari tua. Penumpang ya biasanya akan lebih mestinya lebih nih ya, lebih kuat. Tapi awak pesawat bagaimana? Awak pesawat pun biasanya karena memang sudah terlatih ya dengan guncangan-guncangan yang sedemikian rupa, apalagi seorang pilot ya yang berada di depan ya, tentunya dia akan lebih banyak guncangan sebetulnya. Maka seorang pilot harus benar-benar sudah terlatih ya, maka biasanya akan ditentukan daripada jumlah jam terbang ya. Pilot senior biasanya jam terbangnya sudah ribuan kilometer ya, maka biasanya dia akan dipercaya sebagai seorang pilot. Yang mungkin masih baru dia akan dipercaya sebagai co-pilot ya. Oke, slide berikutnya. Bagaimana untuk mencegah ya dalam kita mau berangkat terbang dalam satu pesawat ya, apalagi jarak jauh ya, atau mungkin kita naik kapal ya, atau mungkin mobil ya, naik mobil, upayakan perut itu jangan kosong ya. Dan kepala tetap tegak, bila mulai mual, jangan merunduk ya, apalagi sambil membaca akan menambah kepusingan ya, pusing itu akan semakin parah. Kemudian pandangan lurus ke depan, itu pencegahannya. Kemudian bagaimana dengan pengobatannya? Yaitu ada beberapa obat-obatan yang bisa diberikan oleh seorang dokter ya. Dramamin ya, skopalamin, promethazine, antihistamin, yang intinya adalah untuk mengurangi mual di dalam tubuh ya. Oke, slide berikutnya. Terus kemudian apa ini maksudnya disbarisme ya? Disbarisme adalah suatu kelainan terjadi akibat perubahan tekanan sekitar tubuh ya, tapi tentunya bukan hipoksia ya. Jadi problem terhadap gas yaitu adanya gas-gas yang terperangkap ya pada tubuh ya, kondisi tertentu. Misalnya gas itu tertahan di telinga, maka dia bisa menyebabkan sinus ya. Bisa juga mungkin gigi jadi nyeri ya, mungkin pernah naik pesawat pada ketinggian tertentu giginya sakit ya, atau mungkin perutnya kembung dan sebagainya. Itu bisa disebabkan karena disbarisme, yaitu adanya tekanan karena tekanan tinggi ya, mungkin
karena ada guncangan, kemudian ada tekanan, itu akhirnya berdampak kepada uh, ada gangguan di telinga. Ya, biasanya terjadi itu saat pesawat mau naik dan pesawat mau turun. Biasanya terkadang di gendang telinga kita juga sakit. Ya, maka biasanya kalau zaman dulu ya benar-benar berulangin itu dia akan dikasih permen. Ya, dengan mengunyah maka telinga akan apa terlindungi daripada sakit ya tekanan yang sakit di telinga ya maka harus selalu digerak-gerakan ya gerak-gerakan dan telinga rongga telinga bagian tengah ini akan mendapatkan udara yang cukup ya maka biasanya dalam penerbangan apalagi penerbangan jauh idealnya bawa permen ya atau mungkin uh, adanya cemilan ya biar selalu bergerak ya jadi rongga telinga kita dan rongga mulut kita itu menjadi satu kesatuan ya mulut bergerak maka udara di dalam telinga akan selalu terisi dan terjaga ya jadi kalau sekarang mungkin penerbangan tidak menyediakan permen ya tapi mungkin kalau snack-snack mungkin masih ada ya kalau nggak ada mungkin bisa beli ya seperti di Citylink ya kalau Garuda disiapkan makanan itu ya jadi saat mau terbang dan mau turun itulah yang paling besar risikonya ya risiko itu akan bisa terjadi apa aja saat terbang dan saat turun ya kemudian cabin altitude ya pada level 5.000 sampai 8.000 feet ya, di mana volume udara akan mengembang 25%. Ya. Kemudian waktu disembarnya itu naik sehingga pada tekanan negatif rongga telinga maka akan muncul uh, kasus ya nyeri dan ini bisa berdampak kepada sinus. Ya, jadi sinus mengalami gangguan ya. Kalau itu tidak ter apa ter manage dengan baik maka bisa berdampak panjang, bisa sinusitis ya, gangguan pada sinus yaitu namanya adalah sinusitis. Ya, jadi kalau kita lihat ya di gambar ini itu di sea level ya. That gas will expand dramatically as altitude increases. Jadi gas-gas itu akan mengalami tekanan yang semakin tinggi pada setiap penambahan daripada ketinggian ya pada di daratan seperti apa kemudian bagaimana dengan naik menjadi 18.000 feet 25.000 feet 34.000 feet ya sampai 43.000 feet itu semakin tinggi maka tekanan akan semakin besar dan dampak kepada kesehatan ya salah satunya tadi adanya gangguan pada sistem telinga kita, sinus kita, ya, sinus kita pun mengalami gangguan, ya. Oke, slide berikutnya. Jadi trade gas ini bisa pada awal daripada telinga, yaitu pada rongga telinga awal, ya. Kemudian bisa pada berdampak kepada sinus, ya, adanya di sinus, ya, itu di di bagian frontal, ya, di bagian kepala, di kepala dekat mata itu sakit ya ada tekanan-tekanan kemudian itu biasanya di dekat hidung nih ya area yang biasanya sakit kalau ada tekanan ini adalah di hidung ya maka biasanya akan dilakukan pemijatan sederhana ya agar tidak muncul kasus yang lebih parah atau mungkin perut mengalami goncangan-goncangan misalnya dia akan mual ya mual ada gangguan pada usus ya peristaltik kita akan mengalami gangguan dan akhirnya kita akan merasakan mual ya kemudian juga bagaimana dengan gigi pun akan merasa linu juga karena tekanannya tinggi ya kalau linu apalagi kalau sampai ada gigi berlubang itu semakin membahayakan ya maka dalam penerbangan untuk gigi yang berlubang itu harus hati-hati bisa mengalami gangguan pada gigi menjadi gigi linu dan akhirnya menjadi sakit. Oke, slide berikutnya. Risma pencegahan diet sebelum terbang artinya mungkin makan tapi dalam batas yang wajar ya pesawat segera turun pada level yang aman pada oksigen jadi pencegahannya tersebut ya kemudian bagaimana dengan manuver falsafahnya itu menipu udara melalui hidung dengan mulut dan hidung tertutup ya, jadi pada prakteknya itu biasanya diberikan permen ya kita makan permen kemudian adanya pergerakan di dalam rongga telinga ya. Kemudian bagaimana dengan kasus-kasus yang infeksi THT? Ya. Maka harapannya kalau ada sinusitis ya jangan terbang dulu lah, jangan melakukan penerbangan jauh. Atau mungkin naik kapal juga dan terlalu jauh ya misalnya ya. Jadi seperti itu.
Kemudian biasanya akan dikasih depretin ya 30 menit sebelum penerbangan atau nasal decongestant spray ya. Ada bantuan untuk melegakan napas ya. Itu dengan spray-spray yang memang diperuntukkan ya, diperbolehkan untuk digunakan. Kemudian cairan juga cukup, itu mencegah iritasi saluran hidung, tenggorokan. Maka setiap penerbangan bawalah minum ya, minum untuk secukupnya ya, agar di dalam penerbangan itu kalau misalnya terjadi turbulensi dan sebagainya kita cukup cairan ya. Jadi air dan mungkin permen ya, itu permen itu penting, itu bisa selalu mulut kita agar tetap bergerak ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian deep vein thrombosis itu apa? Yaitu adanya pembengkakan pada trombus ya, itu trombus pada vena tungkai, itu karena terbang lama. Maka biasanya pada tungkai kita akan mengalami pembengkakan. Ya mungkin tadinya sepatunya mungkin dirasa normal aja, begitu mau turun terasa bahwa sepatu kita itu kecil ya. Ini ternyata kaki kita membengkak. Itu namanya DVT ya. Deep vein thrombosis. Kemudian gejalanya nyeri ya, nyeri tekan, ada pembengkakan betis ke bawah ya. Kemudian nyeri dada, napas, kemudian adanya fibrilasi ya setelah beberapa minggu dan sebagainya. Maka kalau ada kasus seperti ini dan durasi itu mengganggu, maka harus segera berobat ya untuk mencarikan solusi ya, pengobatan yang memang diperlukan. Kemudian diagnosis adalah Doppler ya, scanning, radiografi ya, scanning ya, kemudian scanning paru-paru. Jadi yang perlu dilakukan adalah ini oleh dokter ya, kalau duplex dengan Doppler ya, untuk melihat daripada sistem paru-paru kita, men-scan ya, renografi ya dan sebagainya. Jadi scanning paru-paru menjadi penting untuk dilihat apakah ada gangguan pada sistem paru-paru kita. Oke, slide berikutnya. Deep vein thrombosis atau DVT ya, itu gerakan jari-jari kaki dan tangan ya, itu bisa mencegah terjadinya kasusnya lebih parah. Berjalan-jalan di kabin, maka bisa dalam penerbangan usahakan ya 2 jam, kalau misalnya penerbangan lebih dari 2 jam ya paling nggak 2 jam ya kita gerak-gerakan kaki ya. Jadi jangan kebanyakan duduk dalam penerbangan ya. Kemudian perlu kompres ya, cukup minum dan makan snack. Nah ini penting ya. Kemudian obatnya dengan antikoagulan, trombektomi, vena cava filter, fibrinolitik ya. Jadi ada beberapa obat tertentu tergantung daripada kasus yang muncul ya. Oke, slide berikutnya. Ini posisi duduk ya. Pada saat duduk kita berupaya untuk menggerakkan tubuh ya, biar tidak terjadi DVT ya, deep vein thrombosis. Jadi tidak diem aja, tapi kaki digerakkan ya, begitu dilekuk kemudian digoyang-goyang kakinya ya, kanan kiri kemudian dilekuk ya, dan sebagainya. Jadi ini untuk memperlancar pembuluh darah kita ya, agar tidak terjadi pembengkakan ya, atau DVT tadi, trombosis ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian jet lag, apa itu jet lag? Itu adalah gangguan psikofisiologi ya akibat penerbangan jarak jauh. Ya mungkin penerbangan dari Inggris misalnya ke Indonesia itu sembuh dalam waktu mungkin 13-14 jam ya. Maka harus dilakukan ya gerakan-gerakan tadi ya. Karena kalau enggak tentu bisa berdampak kepada jet lag. Rasanya apalagi kalau dirasa saat sempat goyang juga. Mungkin turun perasaan masih goyang juga. Naik kapal pun seperti itu juga. Turun dirasa masih goyang-goyang. Itu namanya jet lag. Ya. Irama sirkadian perlu sinkronisasi siklus malam yang di tempat baru. Jadi mungkin saat terbang dari Inggris itu pada kondisi mungkin musim gugur atau mungkin musim dingin. Ya. Jadi sampai di Indonesia musimnya panas ya, artinya memang udaranya panas ya. Itu tentu perlu penyesuaian ya. Suhu dalam tubuh akan menyesuaikan secara pelan-pelan ya. Maka jangan terlalu dipaksakan. Misalnya berangkat dari udara yang dingin, kemudian langsung keluar rumah ya. Nah, itu harus penyesuaian dulu pada suhu tertentu, dia akan menyesuaikan ya, dan akhirnya dia bisa menyesuaikan, tubuhnya menyesuaikan dan akhirnya keluar dari rumah dalam kondisi sehat ya. Bagaimana jet lag? Gejalanya adalah adanya kelelahan fisik ya, kemudian mental juga, kemudian adanya dehidrasi, adanya penurunan energi, performan ya, dan juga gangguan pola tidur ya.
karena gangguan tadi, susah tidur misalnya, ya seperti itu. Kemudian faktor risikonya adalah tentu dengan kondisi mungkin tidur yang tidak normal, maka akan berdampak kepada kondisi kesehatan. Bisa menyebabkan stres dan juga biasanya adanya apa mungkin karena adanya zona waktu yang memang dilewati cukup lama dalam penerbangan. Tentu dampaknya akan bermacam-macam kepada orang per orang, tergantung dari kondisi dan juga mungkin adanya penyakit bawaan. Oke, slide berikutnya. Eh, ketiganya apa? Tentu yang pertama adalah berada dalam kondisi rileks. Ya. Artinya rileks apa? Ya tentu selalu berdoa dan penerbangan ya dan pasrah ya. Akhirnya pasrah karena memang dalam kondisi ketinggian 40.000 kaki kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Ya maka yang bisa bagi kita yang bisa menenangkan jiwa kita adalah dengan selalu berdoa. Ya berdoa untuk keselamatan dalam perjalanan. Maka saya penerbangan tertentu dia menyediakan lembar ya, lembar untuk doa. Nah, itu biasanya ada. Nah, tujuannya adalah agar penumpang rileks, ya, rileks, tidak tegang, ya, apalagi saat ada goncangan, dia tegang, ya, stres, ya, dan itu akan menambah, ya, menambah uh, kemungkinan terjadinya jet lag, ya, sakit, ya, yang mestinya nggak bisa terjadi, nggak perlu terjadi kalau kita benar-benar memenuhi aturan-aturan yang memang sudah ditentukan. Ya. Banyak minum air putih ya untuk sari buah. Ya itu sangat dianjurkan. Kemudian bagaimana ya tata laksananya tentunya adalah dengan apa seolah-olah bahwa kita di rumah ya. Jadi ada gerak ke sana, mungkin ke toilet, mungkin kemana gitu ya. Tapi tentunya tidak terlalu sering ya, karena kalau enggak akan sangat mengganggu penumpang lain. Ya. Kemudian sesuaikan jam makan, ya juga tidur ya, tidur nanti saat sampai di tujuan. Ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian toilet penerbangan, lokasi toilet kabin bisa di depan, bisa di tengah, dan bisa juga di belakang. Ya, harus bisa latihan ya, PAP duduk ya. Kemudian bagaimana dengan tombol-tombolnya ya. Jadi banyak tombol-tombol yang memang apa di situ diharuskan mana yang harus dipencet, mana yang enggak ya. Kemudian menyelam kloset dengan menekan tombol flash atau press. Jadi di pesawat ada tulisannya flash ya. Biasanya dipencet hanya karena mencet apa dalam kondisi yang tidak terlalu menekan dia udah bisa apa menyedot ya uh, kotoran yang mungkin baru kita buang ke dalam lubang tersebut. Kemudian membersihkan cebok dengan tisu yang dibasahi air. Tetapi uh, memang ada sih, ya, artinya ada dengan tisu basah dan sebagainya. Ya. Atau mungkin bisa juga dengan air ya, air yang mungkin ada ya, jadi kita bisa membawa juga sebagaimana. Tapi rata-rata memang mereka dengan menggunakan tisu. Ya, dan itu perlu dilatih ya, bagi orang-orang yang tidak pernah menggunakan tisu, mungkin terasa jijik dan sebagainya. Ya, itu penerbangan lama jarak jauh tidak malahan air kencing, ya, dia apa air kecil ya, jadi tidak boleh malahan untuk melakukan buang air kecil. Ya, karena kalau enggak bisa akan menjadi gangguan pada sistem apa traktus ya, traktus tikus kita, yaitu traktus urinaria. Ya, jadi akan terjadi mungkin peradangan pada saluran kencing ya dan sebagainya. Oke, slide berikutnya. Oke, mungkin itu ya uh, sekilas tentang kesehatan penerbangan. Ya, mungkin ada pertanyaan. Atau mungkin mau ada yang sharing pernah naik pesawat dengan gangguan tertentu, silakan. Oke, ada ini pertanyaan. Parah? Mana? Sepertinya belum ada, Pak. Gimana ya? Oke.
nanti di absen ya untuk semua mahasiswanya ya. Silakan didata dan kalau misalnya yang izin apa alasannya ya. Ya, udah Pak, udah bisa absen ya teman-teman di LMS-nya. Oke, silakan ya. Iya. Itu menjadi saya Iya, Pak. ya. Terima Iya, kasih Pak. perhatiannya. Iya, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.